Muhammad dengan pedangnya. Gembirakan Nabi Muhammad, bantu Nabi Muhammad dengan pedangnya. Benar apa enggak? Nabi Muhammad yang memberi kita syafaat. Tidak ada manusia yang bisa memberi kita syafaat illa kecuali baginda Nabi besar Muhammad. Gembirakan hati Nabi besar Muhammad. Bu, Pak, Nabi Muhammad perjuangan mati-mati untuk kita. Mati-matian beliau ini berjuang untuk kita. Di saat itu beliau ini lagi sujud, dilempari oleh orang Quraisy dengan apa? Dengan kotoran unta. Lagi sujud, Pak. Dilempari dengan kotoran unta sampai-sampai anak beliau itu Sayyidatuna Fatimah binti Rasulullah menangis terseduh-seduh sambil mengelapi pundak baginda Nabi besar Muhammad. Begitu besar perjuangan beliau. Di akhirat tidak ada yang bisa memberi syafaat. Nanti ente semua di akhirat ini isfa' lana ya Rasulullah, isfa' lana ya Rasulullah. Ente ngemis-ngemis sama Rasulullah. Di dunia ente kemana? Kemati saja payah, kemati saja susah. Di akhirat nanti ente ngemis sama Rasulullah. Ente agak Nabi Adam minta syafaat. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ismail tidak akan bisa memberi syafaat. Apa kata baginda Nabi besar Muhammad? Analaha, akulah yang akan memberi syafaat kepada kalian semua. Nabi Muhammad yang beri syafaat. Kita yang hadir di sini tidak lain tidak bukan satu tujuan, hanya untuk menggembirakan, mengharap syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak keutamaan shalawat ini, Pak. Banyak keutamaannya. Apa kata Nabi besar Muhammad? Aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat denganku kelak di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Sudah terbukti. Kata Nabi Muhammad, kata-kata Nabi Muhammad ini yang dikeluarkan Nabi Muhammad ini, bersabda Nabi Muhammad ini tidak ada dusta. Itu sudah kunci. Tidak repot-repot, Pak, cuma bersolawat aja. Mau nggak kira-kira hadir, mau nggak kira-kira duduk dengan Nabi Muhammad di surganya Allah? Mau nggak? Masa nggak mau? Duduk sama Habib aja sini udah gembira. Bagaimana duduk dengan datuknya? Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Sholawat tidak susah, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah saja, Pak, bersolawat kepada Nabi besar Muhammad. Malaikat saja bersolawat. Di dalam Al-Quran sudah terbukti dalilnya luar biasa. Dalilnya sudah jelas. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa? Innallaha wa malaikatahu, sungguhnya Allah dan para malaikat yusholluna 'alan nabi, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Barulah Allah memerintahkan kita ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Ustaz Yusril ini membuat majlis hanya satu tujuan, menggembirakan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergi hadir majlis. Tapi satu saya pesan, banyak nih, dengar semua. Banyak Ustaz Yusril juga sampaikan nanti kepada anak-anak semua. Banyak ini yang hadir di majlis, yang hadir pergi sholawatan, yang cewek gonceng sama cowok, yang cowok gonceng sama cewek, cadar semua sama. Yang cewek gonceng sama cowok, itu nggak tahu nikah apa belum. Benar apa enggak nih? Yang hadir di majlis banyak begitu kan? Ini yang cewek yang di chattingan, tunggu ya nanti saya di majlis Ibnu Toha nih, majlis Ibnu Hamzah, ketemuan di sana, habibnya nanggung dosa. Kurang ajar seperti itu, benar Bang? Sampaikan Bang nanti kepada semuanya. Jadi kalau mau gonceng itu jangan dibebaskan, sekiranya bukan mahram, jauhkan, jangan takut. Ente kalau nggak mau ikut aturan, keluar dari majlis, benar apa enggak? Jangan dibiarkan, ente membiarkan kezaliman di depan mata ente berdosa. Jadi kalau ini bukan mahram nih, udah ente cari perempuan. Laki-laki mau gonceng dengan perempuan bukan mahram, ente cari laki-laki yang lain. Jangan dibiarkan seperti itu. Banyak anak majlis zaman sekarang, orang sholawat ini Habib Toha sholawat, Habib Fahmi sholawat, Habib Hamzah Sidil Wali Sidil Abba sholawat, di belakang pacaran, pegangan tangan, Habibnya nanggung dosa. Ya Pak? Bapak gitu juga jaga anaknya. Jangan sampai dibiarkan pergi sholawat, tanya detail, tanya yang betul. Nah, pergi sama siapa? Pergi sama siapa nak? Yang laki, cewek, sampaikan. Jangan takut sama anak. Benar Pak? Jaga anak Pak. Yang kedua yang saya ingin sampaikan, kira-kira yang hadir di sini, yang duduk di sini, pengen nggak duduk sama baginda Nabi Muhammad di surganya Allah? Pengen nggak? Ada syaratnya, kata Nabi Muhammad, tidak payah, tidak susah.
Apa kata baginda Maulana Muhammad? Dia mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang telah menghidupkan sunnahku, berarti orang tersebut telah cinta kepadaku. Siapa orang yang cinta kepadaku, kelak Allah akan kumpulkan dia bersamaku di surganya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Hidupkan Pak sunnah Nabi Muhammad. Hidupkan di akhir zaman ini. Jangan macam-macam dah. Tiga aja yang dipegang. Cinta sama keluarga Nabi, banyak bersolawat kepada Nabi, hidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad. Di akhir zaman ini sunnah sudah tidak dipakai lagi, sedikit. Hanya santri-santri, kalau orang luar ini kan biasa minum, nyaman enak aja dia minum berdiri gitu kan, itu bukan termasuk sunnah. Sunnah itu minum duduk, kencing duduk, makan duduk, benar ya? Hidupkan sunnah Nabi Muhammad, biarpun itu sedikit demi sedikit jadi bukit, kata orang Pontianak bilang. Makan duduk, minum duduk, habis kerjaan haus, jangan langsung minum aja gitu. Duduk dulu, minta andi pelan-pelan. Kalau kata orang bilang pelan-pelan lah pokoknya. Makan tuh duduk gitu. Hidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Hidupkan sunnah Nabi Muhammad. Insyaallah di akhirat beliau yang akan menolong kita nanti. Tidak susah lagi kita mencari nabi-nabi yang lain. Tidak bisa Pak, nabi lain tidak bisa beri syafaat kecuali bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, cinta kepada ahlul bait Nabi. Apa kata baginda Nabi Muhammad? Beliau mengatakan, hum idrati khulifa min dinabi fawailun lil mukadzibin. Mereka keturunanku, mereka anak cucuku, mereka dibuat dari darah dagingku, mereka diciptakan dari tanahku, kata Nabi Muhammad. Maka celakalah bagi orang-orang yang mendustakan keutamaan mereka. Cinta kepada ahlul bait Nabi. Jangan cinta ngomong doang, cinta palsu. Jangan Habib yang banyak ilmu, Habib yang alim, Habib berbiasa yang dicintai, semuanya cintai. Sama saja Habib itu. Insyaallah pegang saja tiga ini, insyaallah di akhirat dipandang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu Pak ada cerita tentang Syarifah, tentang zuriat Nabi Muhammad. Ada cerita dulu ada seorang Syarifah. Dengarkan semua. Ada seorang Syarifah ini, dia tinggal 2 anak saja. Dia tinggal dengan dua anaknya. Jadi di saat itu dia kelaparan sama anaknya. Sudah 3 hari nggak makan, perut lapar, mandi kagak. Jadi dia ini kalau kata orang bilang itu pengen coba-coba aja nyari pinjaman sama orang. Kalau Habib zaman dulu itu, Syarifah zaman dulu itu paling pantang yang namanya minta sama orang. Tapi karena dia udah mepet, dia datang kepada seorang kiai. Dia datang ke rumah kiai. Ya kiai, wahai kiai, katanya, aku ini Syarifah, katanya, aku zuriat Rasulullah, katanya. Bolehkah aku meminta beras engkau? Sedikit saja aku buat makan, katanya, sama anakku yang sudah kelaparan. Beberapa hari ini dia belum makan. Apa kata kiai tersebut? Ya Syarifah, katanya, mana buktinya engkau Syarifah? Tunjukkan kepadaku. Di zaman dulu nggak ada yang namanya Robitoh yang mencari nasab itu dari Allah sampai Rasulullah, nggak ada. Jadi dia nggak ada pembuktian. Tapi benar memang dia Syarifah. Akhirnya dia nggak panjang lebar, dia nggak ambil urusan, dia pulang, ketemulah warung orang Yahudi. Ketemu warung orang Yahudi. Di situ lah dia berbicara kepada orang Yahudi. Pak, bolehkah saya minta beras Pak? Sedikit saja, saya belum makan. Sama anak saya udah 3 hari belum makan, katanya. Apa kata orang Yahudi tersebut? Saking baiknya orang Yahudi ini, dia bilang apa? Oh boleh, sini makan, katanya. Duduk sini, katanya. Kalau bisa nginap dulu di rumah saya, katanya. Nggak ada orang juga, katanya. Diinapin Pak. Menginapin, bukan dia nginap macam-macam, dimuliakan. Siapa nggak dimuliakan, maksudnya dia disuruh masuk aja gitu, dia hormatin. Sama kiai nggak dihormatin sama sekali. Dikasih makan, dikasih tempat tidur, dikasih ruangan yang sederhana lah. Akhirnya malam pun tiba. Ini bukan dongeng, ini nyata, ini Ustaz Tegap Harun yang ngomong langsung. Akhirnya di suatu malam, kiai ini berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad. Kiai ini melihat surga yang indah, surga yang sangat luar biasa. Di situ depannya ada orang berwarna putih menghadap ke surga tersebut. Akhirnya disamperin
Didatangin sama kiai tersebut. Rupanya yang putih itu adalah baginda Nabi Muhammad. Yang mengatakan kepada baginda Nabi Muhammad, Ya Muhammad katanya, wahai nabiku katanya, surga ini milik siapa katanya? Apa kata baginda Nabi Muhammad? Surga ini milik umatku katanya. Oh, kiai ini senang kiai tersebut nih. Wahai Nabi katanya, aku ini umatmu katanya, bolehkah aku masuk ke dalam surgamu? Apa jawaban Nabi Muhammad? Beliau mengatakan, mana buktinya engkau umatku katanya? Nabi langsung membalas perkataan kiai tersebut. Mana buktinya engkau umatku? Ya Nabi Muhammad katanya, wahai nabiku, engkau ini seorang nabi, engkau ini seorang rasul katanya. Kok engkau tidak tahu aku ini sebagai umatmu katanya? Semalam kata Nabi Muhammad, semalam ada anak cucuku datang katanya. Dia meminta makan kepada engkau, tapi engkau masih bertanya kepadanya, mana buktinya engkau zuriat Rasulullah? Akhirnya kayak ini bangun, dia cari seorang syarifah, dicari sama dia, mana nih syarifah katanya. Dicari sama dia sampai akhirnya dia berhenti di warung Yahudi. Dengan izin Allah dia dipertemukan lagi. Akhirnya dia bertanya kepada orang Yahudi, Pak katanya, ada lihat syarifah enggak perempuan katanya, bawa anak 2 katanya. Apa kata orang Yahudi tersebut? Dengan antengnya, dengan enaknya, dengan lembutnya dia menjawab, syarifah ada di dalam katanya. Aku siapkan makanan, aku siapkan kamar, aku siapkan tempat yang istimewa katanya. Emangnya kenapa katanya? Kaget ya ini. Oh sini kembalikan kepada gue katanya. Aku udah siapin rumah katanya. Aku udah siapin makanan katanya. Dengan entengnya, dengan enaknya orang Yahudi tersebut menjawab apa? Bahwasannya surga yang engkau mimpikan tadi malam itu bukanlah milikmu, akan tetapi milikku, kata orang Yahudi tersebut. Allahumma sholli ala Muhammad. Berkat apa? Berkat menolong syarifah. Tidak ada ruginya Pak. Cinta kepada Ahlul Bait Nabi tidak ada ruginya. Sekedar cinta saja. Ente kalau melihat apa? Kalau melihat Habib ngaji yang enggak benar, perbuatan yang mabuk, yang apa enggak benar, jangan benci Habibnya, benci sifatnya aja. Jadi oh ini Habib kurang ajar sih gini. Jangan ente. Pak, di Tangerang ada ceritanya. Saya langsung di Tangerang langsung dapat cerita dari orang yang terkena tersebut. Dari Ustadz Dedi namanya, pas saya di Tangerang. Dia cerita apa? Ada di Tangerang ini, ada Habib lagi mabuk di depan kobong. Kobong itu kalau bahasa Tangerang itu pondok. Ada Habib lagi mabuk depan pondok. Akhirnya mabuk nih minum minuman keras. Apa kata kiainya keluar. Beb, orang ajar ente beb katanya. Pulang beb katanya. Ente mabuk di depan pondok anak katanya. Apa kata Habib? Kata Habib tersebut. Kiai katanya, bangkrut lu katanya. Akhirnya Pak, subhanallah Pak, dengan izin Allah Pak, nggak nyampe 3 bulan beneran. Kiainya nggak ada santri, nggak ada pondok, bangkrut beneran. Ini saya dapat ceritanya dari siapa? Dari temannya kiai tersebut. Kiainya datang ke gurunya saya ini, ke Ustadz Dedi itu dia ngomong, Ustadz, gimana solusinya Ustadz? Apa kata Ustadz Dedi bilang, Ustadz katanya, Kiai sekarang ente cari Habib sampai dapat katanya. Sampai ente dapat katanya, gimana mau nyari Habibnya lagi dalam keadaan mabuk? Ini kejadian udah lama, nggak bisa ketemu. Kenapa? Karena sembarangan aja ngomong gitu. Ngomong sembarangan, mentang-mentang lihat Habib ini mabuk begini-begini. Jangan kira ente Habib mabuk. Kiai dia punya ilmunya tinggi. Kalau kiainya gila masih disebut kiai nggak? Saya mau tanya. Nggak bakal disebut kiai Pak. Tetapi kalau Habib mabuk, gila, narkoba, zina, apa semua, tetap Habib, tetap dia zuriat Rasulullah, mengalir darah Rasulullah. Kira-kira sampai di sini paham Pak? Paham Pak? Saya tidak ingin panjang lebar, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Hanya 3 perkara saja yang dapat saya sampaikan. Yang pesan-pesan saya tadi juga diingat buat anak-anak majlis. Kita lanjut mahallul qiyam. Allahumma salli wa sallim asyrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ar-ra'ufir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. فحين ترفع ونوع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض فيهن بالترحيب وأمثال وجود الإله على أهل الوجود الكثير وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيش. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. والقدرة كشفت جناح المستور
ليبرز نوره كاملا في علام الظهور نورا فككل نور وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر إلا وتحيي أمة تأنيسا لجنة حلم السعود ومشاركة لها بهذه سمات الممدود فعدلت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من له العلم من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه بعد الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبح الكمال بقول النعمود وبرد الحميد الممدود وبرد الحميد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود محل